Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran ini, kami akan memaparkan materi tentang merancang dan menyusun alat evaluasi guna memenuhi tugas mata kuliah IPS kelas rendah dosen pengampu Bapak Ikhwan Firmansyah MPD. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Husnul Maghfirah, Rita Yuliana, dan Mary Hasanah. Merancang dan menyusun alat evaluasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, merancang dan menyusun alat evaluasi secara umum dalam proses belajar IPS di SD. Yang kedua, merancang dan menyusun alat evaluasi hasil belajar IPS aspek kognitif. Yang ketiga, merancang dan menyusun alat evaluasi sikap sosial. Dan yang keempat, merancang dan menyusun alat evaluasi keterampilan IPS. Baik, langsung saja kita mulai ke pemaparan materi. Di sini saya akan menjelaskan di bagian menyusun dan merancang alat evaluasi secara umum dalam proses belajar IPS di SD. Pengertian evaluasi: suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisien suatu program. Di sini ada 3 istilah yang sering digunakan secara rancu. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi atau data secara kuantitatif. Yang kedua, penilaian atau evaluasi. Kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program telah berhasil dan efisien. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ialah tindakan yang diambil oleh seseorang atau lembaga berdasarkan data informasi yang telah diperoleh. Syarat-syarat tes yang baik. Yang pertama, tes yang mengukur lebih dari aspek spesial IPS, agama, dan bahasa. Mata tes yang demikian disebut tes valid. 2. Variabel. Keandalan dalam hal ini meliputi kecermatan atau ketetapan dan keajegaan dan hasil pengukuran yang dilakukan. Dalam merancang tes, pertama perlu mempelajari kurikulum sekolah yang berlaku mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, kompetensi dasar, materi pokok, hasil belajar, indikator. Kedua, setelah indikator materi, dibuat indikator tes atau tujuan institusional khusus atau TIK untuk tes yang akan disusun. Yang kedua yaitu merancang dan menyusun alat evaluasi hasil belajar IPS aspek kognitif. Aspek kognitif dalam evaluasi hasil belajar mempunyai 2 tingkatan. Yang pertama yaitu evaluasi yang mempunyai tingkatan lebih rendah, dan yang kedua evaluasi yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Evaluasi yang mempunyai tingkatan lebih rendah meliputi evaluasi yang mengungkap pengetahuan, evaluasi yang mengungkap pemahaman, dan evaluasi yang mengungkap penerapan. Evaluasi yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi meliputi analisis, sintesis, dan evaluasi. Evaluasi yang mengungkap pengetahuan merupakan pertanyaan atau tes yang mengungkap penalaran dalam kategori terendah. Evaluasi ini hanya dituntut untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Misalnya pertanyaannya seperti ini: di manakah terdapat tambang timah di Indonesia? Siapakah presiden pertama negara RI? Kata-kata yang sering dipakai untuk evaluasi atau pertanyaan yang mengungkap pengetahuan yaitu apa, siapa, di mana, kapan, sebutkan. Yang kedua, evaluasi yang mengungkap pemahaman. Evaluasi ini menuntut siswa untuk memahami atau mengerti apa yang telah dipelajari. Dengan demikian, siswa dituntut dapat menjelaskan apa yang telah dipelajari dengan kalimatnya sendiri. Dia tidak sekedar dapat mengingat dan menghafal informasi yang telah diperoleh, tetapi dapat memilih dan mengorganisasikan informasi tersebut.
termasuk dapat menafsirkan gambaran, grafik, bagan, dan lain-lain dengan kata-katanya sendiri. Kata-kata yang sering dipakai untuk evaluasi atau pertanyaan yang mengungkap pemahaman seperti mengapa, jelaskan, uraikan, berilah ulasan, dan bandingkan. Contohnya, mengapa Pulau Jawa padat penduduknya? Jelaskan secara singkat lingkungan sekolahmu. Yang ketiga, evaluasi yang mengungkap penerapan. Evaluasi ini menerapkan siswa dapat menggunakan informasi yang diterima untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan konsep, prinsip, aturan, hukum, atau proses yang telah dipelajari sebelumnya. Siswa diharapkan dapat menentukan jawaban yang benar terhadap pertanyaan yang diajukan. Kata-kata yang sering digunakan yaitu demonstrasikan, tunjukkanlah, klasifikasikan, carilah hubungan, tuliskan, gambarkan. Contohnya, demonstrasikan terjadinya gerhana matahari dengan 3 bola yang ukurannya berbeda. Tunjukkanlah letak Pulau Bangka pada peta Pulau Sumatera. Nah, yang keempat, evaluasi yang mengungkap analisis. Analisis merupakan jenjang pertanyaan dari kelompok pertanyaan tingkat tinggi. Pertanyaan analisis menuntut siswa untuk berpikir secara mendalam, kritis, bahkan menciptakan sesuatu yang baru. Untuk menjawab pertanyaan analisis, siswa harus mampu menguraikan sebab, motif, atau mampu mengadakan deduktif dari suatu generalisasi hal umum. Dicari faktanya ke hal yang khusus. Oleh karena itu, pertanyaan analisis tidak hanya mempunyai satu jawaban yang benar, melainkan berbagai alternatif. Pertanyaan analisis menuntut siswa terlibat dalam proses kognitif. Beberapa kata yang dapat dipakai untuk pertanyaan analisis seperti sebutkan bukti-bukti, mengapa, tunjukkan sebab-sebabnya, analisislah, dan berilah alasan. Selanjutnya yaitu evaluasi yang mengungkap sintesis. Sintesis merupakan jenjang kedua dari kelompok pertanyaan tingkat tinggi. Pertanyaan yang mengungkap sintesis menuntut siswa berpikir orisinil dan kreatif. Siswa dituntut berpikir induktif dari faktor, fakta, unsur-unsur yang bersifat khusus, diambil suatu kesimpulan atau generalisasi. Jenis-jenis pertanyaan sintesis dapat berbentuk seperti pertanyaan yang menuntut siswa membuat prediksi atau peramalan atau pikiran. Apa dampak yang mungkin terjadi jika pantai utara Jawa Barat ditimbun untuk dijadikan daerah pemukiman? Pertanyaan yang menuntut siswa mengungkapkan ide dan menghasilkan pemikiran yang orisinal. Misalnya, bagaimanakah tindakan Anda jika perahu tempel yang Anda tumpangi terdampar pada suatu pulau yang tidak berpenduduk? Nah, selanjutnya pertanyaan yang menuntut siswa untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, evaluasi yang mengungkap penilaian. Evaluasi pertanyaan yang mengungkap penilaian menuntut siswa untuk melakukan kegiatan berpikir yang paling tinggi. Dia dapat melakukan itu apabila pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis dapat dikuasai dengan baik. Pertanyaan yang mengungkap evaluasi menuntut adanya standar atau kriteria yang jelas. Kemungkinan jawaban yang diberikan siswa berbeda-beda. Hal itu tidak menjadi masalah, asal sudah ada kriteria yang jelas. Adanya perbedaan itu justru memperluas segi penalaran siswa sehingga mereka mempunyai cakrawala yang luas. Pertanyaan yang mengungkap evaluasi dapat dikategorikan seperti pertanyaan yang meminta siswa memberikan pendapat. Contohnya, setujukah Anda terhadap kehidupan ala barat yang sangat bebas? Atau selanjutnya yaitu pertanyaan yang memberi penilaian terhadap suatu ide. Contohnya, menurut pendapat Anda, apakah benar pengusaha yang bermodal besar akan menang dalam persaingan usaha? Pertanyaan yang meminta siswa untuk dapat memecahkan masalah. Contohnya, cara manakah yang dapat dipilih untuk mengatasi pengangguran? Pertanyaan yang meminta siswa menetapkan karya terbaik. Manakah lebih baik, mengajar dengan ceramah atau diskusi? Kata-kata yang dapat digunakan untuk pertanyaan evaluasi ini yaitu berilah pendapat bahwa, bandingkan,
bedakanlah, berilah alasan, berilah kritik, alternatif mana yang lebih baik. Setujukah Anda? Merancang alat evaluasi hasil belajar. Sebelum menyusun alat evaluasi, terlebih dahulu kita harus merancang alat evaluasi. Dalam merancang alat evaluasi, perlu mempelajari kurikulum yang berlaku mengenai hal-hal seperti kompetensi dasar KD pada kurikulum, materi pokok atau hasil belajar, indikator pada kurikulum untuk materi pokok atau hasil belajar di atas. Menyusun alat evaluasi hasil belajar aspek kognitif. Untuk siswa sekolah dasar, aspek kognitif yang dipilih cukup yang mempunyai tingkatan lebih rendah, seperti evaluasi yang mengungkap pengetahuan, evaluasi yang mengungkap pemahaman, dan evaluasi yang mengungkap penerapan. Jadi, cukup ingatan, pemahaman, dan aplikasi. Tingkat kognitif yang lebih tinggi yaitu analisis, sintesis, dan evaluasi masih terlalu sulit untuk mereka. Selanjutnya yaitu merancang dan menyusun alat evaluasi dan sikap sosial. Nilai dan sikap sosial terjadi apabila ada interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain, dengan kelompok atau antar kelompok. Untuk dapat terjadi interaksi sosial, harus ada kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antara orang per orang dengan kelompok masyarakat, dan antara kelompok dengan kelompok. Antara orang per orang, misalnya seorang siswa mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga, kebiasaan-kebiasaan gurunya dalam mengajar, kebiasaan-kebiasaan temannya, dan yang lainnya. Antara orang per orang dengan kelompok masyarakat, misalnya seorang yang tinggal dalam kelompok masyarakat desa, dia akan mengetahui bahwa tindakannya disenangi atau tidak oleh masyarakat desa tersebut. Untuk dapat disenangi oleh masyarakat desa tersebut, dia harus dapat menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di desa tersebut. Jika tidak, dia akan tersaingi atau dijauhi oleh masyarakat desa tersebut. Jadi timbul nilai dan sikap sosial tertentu akibat adanya kontak sosial dan komunikasi dengan masyarakat desa. Yang ketiga, antar kelompok dengan kelompok. Misalnya, siswa suatu sekolah mengadakan kunjungan ke sekolah lain. Antara kedua sekolah tersebut tentu akan terjadi interaksi sosial. Mungkin sekali antara kedua sekolah akan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, atau justru sebaliknya karena terjadi perbedaan norma antara kedua sekolah sehingga terjadi perselisihan. Hal ini berarti terjadi nilai dan sikap sosial yang berbeda akibat kontak sosial dan komunikasi yang tidak serasi. Dalam proses pembelajaran, kontak sosial yang sering terjadi adalah antara orang per orang dan antara orang per orang dengan kelompok. Kedua kontak sosial itu menjadi penting mengingat siswa dan guru merupakan subjek pendidikan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam merancang alat evaluasi, perlu dipelajari kurikulum sekolah yang berlaku mengenai hal-hal berikut, yaitu kompetensi dasar, materi pokok, hasil belajar, dan indikator materi. Alat yang tepat untuk mengukur nilai dan sikap sosial ranah afektif, selain daftar pertanyaan, yaitu skala penilaian, daftar cek atau checklist, laporan pribadi atau self-report, dan wawancara. Selanjutnya, menyusun dan merancang alat evaluasi keterampilan IPS. Pengertian keterampilan IPS. Keterampilan IPS adalah beberapa kemampuan baik fisik maupun mental di bidang ilmu pengetahuan sosial. Menurut Koni Semiawan dan kawan-kawan, 1985, keterampilan-keterampilan mendasar dalam proses berpikir dan berkarya di bidang ilmiah dibagi menjadi 9 bagian sebagai berikut. Yang pertama, mengobservasi atau mengamati, termasuk di dalamnya yaitu yang kedua, membuat hipotesis. Yang ketiga, merencanakan penelitian atau eksperimen. Yang keempat, mengendalikan variabel. Yang kelima, menginterpretasi atau menafsirkan data. Yang keenam, menyusun kesimpulan sementara. Yang ketujuh, meramalkan atau memprediksi. Yang kedelapan, menerapkan atau mengaplikasi. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan.
Terdapat 3 poin dalam rancang evaluasi keterampilan IPS. Yang pertama, kompetensi dasar. Yang kedua, materi pokok. Dan yang ketiga, hasil belajar dan indikator materi. Menyusun alat evaluasi keterampilan IPS, yaitu materi pokok, hasil belajar dan indikator materi, dan indikator materi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak video ini dan apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.